Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sekalian, minggu lalu kita membahas dua ayat di surat Al-Alaq. Yang pertama, inti dari dua ayat tersebut memerintahkan kita untuk membaca. Tetapi membaca yang dimaksud tidak hanya sekedar membaca, melainkan membaca dengan tujuan Bismi Rabbik, yaitu dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, atau istilah dan bahasa lainnya kita sebutkan membaca atau belajar di sini tujuannya adalah untuk nilai-nilai ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada kita bahwa hakikatnya kita itu lemah. Hakikatnya kita berasal dari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang hina. Di dalam surat yang lain, yaitu surat At-Tin, disebutkan bahwa kita itu diciptakan dengan ahsanu takwim, ya, dengan penciptaan yang amat sangat sempurna, kemudian dijatuhkan menjadi asfala safilin. Nah, asfala safilinnya itu adalah ayat kedua di surat Al-Alaq itu, sebagai pengingat kalau hakikatnya kita ini dibuat atau begitu ya, diciptakan dari sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang tak mampu makan dari hasil sendiri tetapi ngambil dari orang lain. Ya, karena ketidaktahuan kita itu, kebodohan kita itulah, untuk kita bisa mengetahui keutamaan Allah, disuruhnya kita Iqra, membaca. Karena segala hal yang terjadi pada diri kita itu disebabkan karena Allah yang menjadikannya demikian. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman dengan kata atau kalimat yang sama seperti di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini diulang-ulang di dalam jadi salah satu pola komunikasi di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan repetisi, atau istilah lainnya tikror, ngulang-ngulang kalimat. Dan itu nggak cuma di dalam kata Iqra saja. Di sini Iqra disebutkan dua kali. Kemudian kata allama juga disebutkan sebanyak dua kali. Repetisi ini atau tikror ini bisa juga dijumpai di dalam surat yang lain. Misalkan di surat Ar-Rahman, ya, yang Allah berkali-kali mengulang kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Atau ketika Allah menyebutkan ukuran keimanan seseorang itu dengan beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, itu banyak sekali direpetisi, diulangi oleh Allah. Atau kita bisa melihat di surat yang menjelaskan tentang kiamat. Nah, itu Allah berulang kali juga menjelaskan itu. Sudah dia bilang di surat Al-Zalzalah, dia bilang lagi di surat Al-Qari'ah, dia bilang lagi di surat At-Takwir, ya, dia bilang lagi di surat Al-Infitor, dia sebut lagi di surat An-Naba, dia sebut lagi di surat Al-Qiyamah, dan juga yang lainnya. Dan biasanya ayat-ayat tentang kiamat itu diulangi dan ada di sekitar juz 28 itu. Banyak sekali, sampai ke juz 30. Pertanyaannya, kenapa Allah mengulang-ulang? Ya, pertama, bahwa yang disampaikan itu tentu penting dan urgen, agar manusia fokus memperhatikan itu semua. Ya.
konteksnya tentu tadi tentang kiamat gitu ya. Kalau di sini kenapa ini diulang kembali? Ya, kata Iqra ini ya, pertama dan yang utama bahwa belajar itu tidak bisa sekali. Ya. Belajar itu tidak cukup sekali, Pak, Ibu. Perlu berkali-kali dan harus diulang-ulang. Nah, strata pendidikan itu kan tidak cuma sampai SD, tapi juga terus dilanjut ke SMP, terus dilanjut ke SMA, terus kuliah S1 sampai dengan S3 selesai. Ya, itu satu bentuk yang kita bisa artikan kalau Iqra itu harus terus berjalan. Lalu kita beralasan, saya nggak sampai kuliah S1, saya sampai SMP. Nah, kita kembali lagi ke makna Iqra itu. Iqra itu bukan soal sekolah atau jenjang belajar kita di strata pendidikan, ya, tetapi Iqra juga bisa bermakna kita senantiasa membaca. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Harus terus-terusan. Kalau membaca hari ini kemudian selesai, kita tidak lagi mengulangnya, apa yang dibaca itu tentu akan terlupakan, ya. Kayak di sini sekarang Bapak Ibu ya. Mungkin ketika pertama kita mendengar 30 menit pertama, wah kita paham nih. Ya, kita mengangguk gitu. Wah, ini ada masukan. Tapi setelah seminggu kemudian, apa yang minggu lalu disampaikan ini? Nah, itu satu pertanda bahwa mengulang itu perlu. Ya, Iqra itu harus terus-terusan diulang. Membaca itu tidak cukup sekali. Dalam penelitian, ya, kadang seorang peneliti itu disuruh untuk membaca referensi itu terus-terusan berkali-kali agar dia mendapatkan maklumat dan informasi yang beda dan baru. Kita dalam kehidupan keseharian juga begitu, disuruhnya kita banyak mengulang-ulang, banyak belajar-belajar itu. Ya. Apa yang kita pelajari dulu waktu di SMP belum tentu kita ingat lagi kalau disuruh mengeluarkan sekarang. Ya, itu pertanda kita memang harus senantiasa ulang. Harus senantiasa belajar. Dan jangan berhenti karena umur. Nah, saya sudah sepuh, Pak. Sudah lewat umur saya untuk belajar, saya tidak mau belajar. Tidak demikian, tetapi harus terus-terusan jalan. Harus terus diulang. Karena belajar itu tidak mesti harus datang ke kuliah. Tidak harus datang ke sekolah. Nah, sekarang kita bisa membaca apapun, itu bagian dari Iqra itu sendiri. Ya, dan ini senjatanya umat Muslim. Ya, sejak dulu begitu. Jadi mestinya ya, Bapak Ibu, idealnya ini mah orang Muslim mestinya pinter. Kudu nambah begitu. Ya, harusnya mah kita itu menjadi yang lebih pintar gitu, karena kita banyak referensi. Bagaimana seharusnya membaca itu? Atau pengingat yang ayat ketiga ini, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Bacalah karena Tuhanmu itu yang maha mulia. Nah, di beberapa tafsir, misalkan di Al-Qurtubi menyebutkan makna akram bukan Pak Arkom. Nah, kalau Pak Arkom beda lagi. Ya, ini akram. Ya. Qauluhu ta'ala Iqra ta'kid wa tammal kalam summa ista'naf faqala rabbukal akram ayil karim wa qala kalbi yakni halim anil jahlil ibad falam yu'ajil bi'uqubatihim. Jadi yang dimaksud dengan akram itu adalah halim. Ya, halim itu maknanya bisa berarti maha penyantun. Ya. Apa yang menjadi penyantunnya Allah itu? Salah satunya kata kalbi disebutkan ya, bahwa falam yu'ajil bi'uqubatihim. Allah tidak mempercepat siksa kepada kita. Nah, jadi kita yang berdosa dan punya salah banyak itu tidak langsung diazab oleh Allah dikarenakan Allah itu akram. Ya. Allah itu maha penyantun, Allah itu maha mulia. Ya, ini makna akram yang disebutkan oleh kalbi. Kemudian makna lainnya li'annahu lama zakara ma taqaddama min ni'amih dalla biha ala karimihi wa qila Iqra wa rabbuka ay Iqra ya Muhammad wa rabbuka yu'inuka wa yufahhimuka.
wa in kunta ghairil qari. Wal akram bimakna mutajawiz ala jahlil ibad. Makna akram yang lain selain maknanya itu maha penyantun, Allah juga maha kasih sayang kepada hambanya karena kebodohannya. Nah, kenapa bisa korelasinya ke bodoh? Karena Nabi Muhammad kan ketika disuruh untuk membaca dia nggak bisa baca. Ya, baca Muhammad, Iqra. Kemudian Rasul berkata, ma ada biqari. Saya itu baca apa? Ya, atau bisa juga artinya saya nggak bisa baca. Karena nggak ada tulisan di depan dia juga dan dia juga memang nggak bisa baca. Nah, kalimat ini seolah-olah ingin menyebutkan kepada Nabi Muhammad ya, bahwa yang bisa menjadikan seseorang itu membaca adalah Allah sendiri. Iqra ya Muhammad wa rabbuka yu'ni wa yufhimuk. Baca Muhammad karena Allah itu yang akan memberikan pertolongan kepada engkau supaya bisa membaca dan memberikan pertolongan supaya engkau paham. Nah, itu makna dari akram. Ya. Kita kan juga tidak tahu, ya, kita juga tidak paham banyak hal. Dulu, sekarang kita paham dan mengerti banyak hal. Nah, kepahaman kita akan sesuatu itu disebabkan oleh akramnya Allah. Tuh. Sebagaimana akramnya Allah kepada Nabi Muhammad yang dia itu tidak bisa membaca. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad bisa baca, bisa membaca. Ya. Sanukri'uka fala tansa. Saya bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan pernah lupa. Ya, pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad jelas di situ. Dia tidak bisa baca, tapi Allah membantunya supaya dia bisa membaca. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia. Kalau kita gali lagi tafsir itu, banyak lagi maknanya dari akram itu. Ya, bahwa yang dimaksud dengan akram juga adalah saking mulianya, saking penyantunnya, orang yang tidak menyembahnya pun Allah masih ngasih, masih beri rezeki. Ya. Yang bermaksiat pun masih juga dikasih sama Allah itu. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim, tetap dikasih. Itu makna lain juga dari akram. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ayat ini disebut ya? Kenapa Allah menyebutkan Iqra kepada masyarakat yang sebetulnya tidak punya kebiasaan membaca? Ya. Pertama, membaca itu adalah sumber ketinggian seseorang. Ya, sumber apa? Bisa dibilang prestisnya itu bisa naik kalau orang itu berpengetahuan. Pertama, orang baca. Setelah dia banyak baca, dia jadi pinter, jadi cerdas. Kalau udah pintar, cerdas, posisinya di masyarakat beda, naik lagi. Dia akan punya jabatan dan itu akan berpengaruh kepada kehidupannya. Kalau itu tidak bisa ditahan atau dalam pembacaannya dia tidak mengikutkan Allah dalam pembacaan dan menjadi cerdasnya, orang itu tidak menganggap Allah itu yang lebih mulia dari dia, maka dia bisa melampaui batas. Ya. Jadi penting buat orang-orang yang merasa dirinya pinter, ya, dengan segala kemampuan dan gelar yang mereka punya, semua itu harus dibawa atas nama Allah. Semuanya harus tujuannya untuk li'ila'i kalimatillah. Tujuannya semua untuk ibadah. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama dahulu kala. Apakah Bapak Ibu mengenal Imam Ghazali di depannya disebut profesor? Kan tidak. Profesor Al-Ghazali kan tidak itu. Profesor Syafi'i. Apalagi semualah ulama-ulama kita. Mereka disebut dengan namanya. Karena tujuannya mereka belajar bukan untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Bukan untuk dipanggil doktor, bukan untuk dipanggil dokter, bukan untuk supaya dipanggil profesor, tetapi sebagai bagian menjalankan perintah agama yaitu Iqra. Maka ilmunya langgeng. Siapa sekarang tidak mengenal Imam Syafi'i?
Siapa orang tidak mengenal Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, semua kenal. Dari mana mereka kenal? Dari karya. Zainuddin Sardar, seorang pemikir dari Inggris, mengatakan bahwa kebanyakan ulama Islam itu, kata dia, polimet. Polimet itu mereka tidak hanya menguasai satu jenis keilmuan. Semua keilmuan mereka kuasai. Mereka ngerti filsafat, mereka paham matematika, mereka bikin karya di bidang fisika, mereka ngerti soal musik. Di saat yang sama ikut perdebatan fikih. Bahkan mereka itu hafal Quran dan hadis. Jadi kalau profesor kan cuma satu keilmuan doang. Kalau mereka lebih banyak daripada itu. Ya. Sehingga itu yang membuat peradaban Islam itu kuat. Membuat peradaban Islam itu maju. Karena kebiasaan dari umatnya, ulamanya dahulu suka baca. Ya. Dedikasi mereka pada ilmu itu kenceng. Ya. Tidak cukup sebagai menjadi umat pengikut, tetapi umat yang kaya akan referensi. Dari mana mereka baca? Ya dari orang lain juga. Dari peradaban India, dari peradaban Mesir, dari peradaban Persia, dari peradaban Yunani. Mereka ambil itu. Ya. Sehingga mereka sendiri pun menjadi mulia karena memuliakan ilmunya karena Allah. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita susah juga Bapak Ibu ya mencari yang kayak begitu tuh. Ya, ilmuwan yang tujuan ilmunya itu untuk li'ila'i kalimatillah itu atas nama bismi rabbik, berat tuh ya. Kalau kata Imam Ghazali, ini yang begini ini orang-orang yang sebetulnya akan masalah ketika ditanya keikhlasan. Nah, kita masih belajar pada tahap itu. Ya, tapi ini satu gambarannya lah di ayat ini. Ya, disuruhnya kita membaca agar ketika punya pengetahuan jangan merasa jumawa. Karena itu bisa menjadi sumber kita menyombongkan diri kepada orang lain. Saya lebih pintar, saya lebih tahu, saya paling ngerti. Itu kalau tidak dibaca pembawaannya dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq tadi, dia akan memuliakan dirinya sendiri. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Yaitu yang mengajarkan dengan pena. Allama itu terus-terusan mengajarkan. Ini ayat ini kata tafsir Al-Misbah, ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu surat yang mengingatkan pentingnya belajar dan mengajar. Ya. Jadi kita yang sudah bisa membaca sesuatu, referensi, sebaiknya itu jangan disimpan, tapi sampaikan kepada orang lain. Bagaimana menyampaikannya? Nah, bisa dengan buat buku. Saya nggak bisa menulis, Pak. Bagaimana caranya? Maka bikinlah status itu yang manfaat. Tapi jangan sampai tujuannya juga untuk supaya menaikkan popularitas. Harus kembali lagi kepada Bismi Rabbik tadi. Agar memberikan manfaat kepada orang lain apa yang kita ketahui. Karena semua orang yang memiliki keahlian dan kemampuan itu sebetulnya orang-orang elit. Apapun keahlian dia. Profesi dokter itu kan profesi elit ya, Bapak Ibu. Tidak semua orang kan bisa jadi dokter. Profesi hakim juga elit. Profesi apa lagi? Ya. Menteri-menteri ya elit ya. Ahli-ahli sains juga elit karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Jadi mereka dengan memiliki kemampuan tertentu, keahlian tertentu, mereka sebetulnya sudah bisa disebut orang-orang yang punya prestis, punya kedudukan. Dan kedudukan atau ilmu yang mereka dapatkan itu salah satu caranya adalah dengan allama bil qalam. Apa kolam itu? Kolam itu artinya pena, ya, pulpen, ya. Kayak gimana kolam yang dimaksud? Wallahu a'lam. Nggak tahu, ya. Hanya disebutkannya kolam. Kenapa pulpen atau kolam disebut kolam dalam bahasa Arab? Nah, ini ada penjelasan dari
Qurtubi. Nah, kata dia, sumya qalaman li'annahu yuklamu au yuqta'u wa minhu taqlimiz zufr. Sesuatu itu disebut kolam atau pena sebab ujungnya itu yuklim. Sebab ujung pena itu dipotong. Pernah Bapak Ibu lihat pena yang dipotong ujungnya? Biasanya buat apa itu? Buat nulis kaligrafi kan Mas ya? Nah itu ujungnya dipotong. Dulu pena itu ya begitu itu. Dipotong ujungnya, dicelupin tinta, ditulis. Sekarang masih ada nggak pena yang kayak begitu tuh? Nggak ada ya kayaknya ya. Pena khusus saja ya. Ya, ujungnya kan sekarang kebanyakan pena itu bulat semua, bunder, keluar tinta dari atasnya. Nah, ini asal usul penamaan dari pena ya, karena dia itu yuklim, dipotong ujungnya itu. Seperti potong kuku itu namanya yuklimul, taklimul azfar, taklimul zufar, potong kuku itu. Ya. Ada berbagai macam hadis yang berbicara tentang kolam. Ya. An Abdullah ibnu Umar qala ya Rasulullah aktub ma asma' minka minal hadis qala na'am faktub fa innallah 'allama bil qalam. Ya, rawahu Mujahid dari Ibnu Umar. Hadis ini menyebutkan bahwa Ibnu Umar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya boleh nggak nulis dari kamu, dari hadis yang disampaikan oleh engkau? Kemudian kata Rasul, na'am faktub, ya tulislah. Fa innallah 'allama bil qalam, karena Allah juga mengajarkan kita dengan pena. Itu tandanya apa? Ilmu itu kudunya ditulis. Itu. Ya, nah, Bapak Ibu nulis. Nah. Kenapa tidak ditulis? Hilang Pak, Bu, hilang. Kata Imam Ghazali itu al-ilmu kas-saydi. Ilmu itu seperti buruan. Kalau buruan itu kudu diikat. Kalau tidak diikat, pergi dia. Nah, ilmu itu macam begitu. Cara mengikat ilmu itu bagaimana? Ditulis. Itu ya. Tapi ini kan udah ada rekamannya ya. Jadi kita merasa, nggak usah lah. Orang tinggal lihat YouTube-nya, itu berulang-ulang. Itu bisa saja makna dari uktub juga. Gitu. Sekarang makna itu bisa luas. Untuk itu kenapa Allah tidak menyebutkan bendanya di depan? Karena pemaknaannya bisa sangat luas sekali. Ya. Bisa saja kita menulis tulisan itu di atas kertas, bisa juga kita melihat dan menyaksikannya di YouTube. Roya Mujahid an Ibni Umar qala khalaqallah arba'ah asya biyadihi summa qala lisairil hayawan kun fayakun al-qalam wal arsh wa jannatu adn wa adam wa fi man allamahu bil qalam salasala qaul. Dari hadis ini disebutkan bahwa Allah menciptakan 4 hal terlebih dahulu. Dan dia menciptakan itu dengan kun fayakun. Apa yang pertama? Al-qalam. Nah, kolam itu yang pertama yang diciptakan. Yang kedua al-arsh. Arsy-nya Allah. Yang ketiga jannatu adn. Surga Aden. Yang keempat Nabi Adam. Nah, semuanya ini Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Ya, al-qalam, al-ars, jannatu adn, dan juga Nabi Adam. Ada beberapa pendapat tentang allamahu bil qalam. Yang diajarkan kolam itu siapa yang pertama kali itu? Ahaduma annahu Adam li'annahu awwala man kataba. Qala Kahab wal akhbar asani annahu Idris wa huwa awwalu man kataba. Qala Dhuhaq annahu adkhala kullu man kataba bil qalam li'annahu ma'ulima illa bi ta'limi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali diajarkan dengan kolam, ya, diajarkan dengan kolam itu artinya diberitahu, kayak guru ngasih tahu, itulah. Ya, siapa, dan dia kemudian menuliskannya. Siapa itu? Pertama Nabi Adam. Ya, dan ini riwayat dari Ka'ab bin Ahbar. Yang kedua Nabi Idris. Ya. Ini dari Ad-Dhuhaq. Kemudian yang ketiga maknanya siapa saja yang diajarkan oleh kolam itu masuk ke dalam pengertian kolam ini.
sebagai bentuk dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita masih bacakan hadisnya, ini banyak sekali hadis tentang kolam saja. Sahha anin Nabi min hadis Abu Hurairah qala lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati tuglibu ghadabi. Awalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah fahuwa indahu fi dzikri fawqa arsy. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Dan Allah memerintahkan kepada kolam itu, tulis semua hal yang ada di semesta ini. Dari awal kejadian sampai dengan akhir. Itu tugasnya kolam. Sampai sekarang. Ya. Terus-terusan dia menuliskan itu. Idmarra bin nutfah sintani wa arba'una laylah ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'a wa basaraha. Ini panjang sekali hadisnya. Nah, kira-kira hadisnya itu ingin bilang bahwa ketika seseorang berada dalam kandungan ibunya arba'una laylah 40 hari, maka malaikat datang ke situ menuliskan semua hal terkait dengan orang itu. Dengan kolam itu, rezekinya, umurnya, matinya, keluarganya, semuanya dituliskan. Ya, jadi banyak sekali. Kalau saya bacakan di sini riwayat dari Al-Qurtubi, banyak sekali makna atau maksud yang disebutkan tentang kolam itu. Ya, apa maksud dari ayat ini? Ya, tentang allama bil qalam, mengajarkan manusia dengan kolam. Jadi yang dimaksud di sini bahwa ada pengetahuan yang didapatkan oleh manusia itu caranya dengan usaha. Kalau bahasa pesantren itu apa itu? Manjadda wajada. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dan kita ini sebagai manusia itu punya kemampuan untuk menyimpan pengetahuan. Sehingga kita bisa menyampaikan, bisa mengulangi, nyampaikan, modifikasi, ulangi terus saja begitu. Karena ada fungsi kolam tersebut. Saya bisa membaca ini di depan Bapak Ibu karena ada yang menuliskan ini. Ini sekarang lebih gampang Bapak Ibu ya. Ini saya punya aplikasinya. Tinggal download saja ini tafsir muncul semua gitu. Kalau saya beli tafsir versi cetak, Masya Allah, mahalnya Pak, luar biasa itu. Saya tidak sanggup beli. Nah, jadi saya ambil yang gratis. Walaupun di sini itu ada beberapa kekeliruan, kesalahan, ketidaktepatan, tapi kalau kita perbaiki, dia makin cerdas juga ini. Anak-anak sekarang itu bisa mengetahui otak orang seluruh dunia hanya dengan klik itu. Ya. Di HP-nya kah, di laptopnya kah, yang kita kenal dengan AI itu, AI. Ya. Semua tinggal disuruh dia perintahkan kepada dia, udah dia nunjukin, langsung begitu. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu dengarkan saya lagi, tinggal cari aja, langsung keluar. Ini maksudnya ternyata itu. Udah pinter sekarang. Tinggal nanti yang membedakan itu adalah kualitas ketika mendapatkan ilmu dan cara dia mendapatkan ilmu itu. Bukan soal pengetahuannya, karena sekarang udah amat sangat mudah sekali didapatkan. Ya, sudah gampanglah didapat ilmu ini. Bahkan, karena tadi ilmu disebut sebagai satu bentuk bukti orang itu menjadi tinggi dan nilai ilmu itulah yang dinilai itu akan punya potensi orang menjadi takabur. Coba Bapak Ibu bayangkan itu HP iPhone. Ya, iPhone itu berapa harganya itu? Nah, punya saya bukan iPhone. Ya, ini HP biasa. Berapa harganya itu iPhone itu, Mas? Belasan juta. Itu kata Pak Gita, ya. Gita Wirjawan, dia berkunjung ke pabriknya di Cina berapa kali itu? 2 apa 3 kali. Dia menyebutkan harga komposisinya itu hanya $10 itu. $10 itu berapa? 100.000. 200.000. Berapa? Iya ya. Segitu. Tapi dijual ke kita, datang ke kita belasan juta. Padahal komposisinya
didapatkannya dengan harga segitu. Kenapa bisa mahal begitu? Karena ilmu. Ya. Karena bikin kayak begitu tuh enggak gampang gitu. Bikin kayak begitu tuh enggak mudah. Atau mungkin Bapak Ibu pernah makan di rumah makan gitu ya. Beli pecel lele ya, sama lalaban, ya, sama tahu 30.000 gitu. Lah, kok bisa harganya 30.000 gitu? Nah, coba dilihat lagi tempatnya. Oh, mungkin tempatnya memang mewah. Atau plating dia. Kalau di rumah makan mewah kan begitu kan. Nah, cara menempatkan makanannya juga beda gitu. Wah, lebih kalau di burjo kan enggak ya, asal saja ditempatkan. Ya, bisa jadi kenapa di tempat begitu mahal karena ada ilmu di situ. Sehingga tidak mudah melakukan itu. Kan jadi mulia tuh orang kan. Jadi akrab. Ya. Dan sekarang ilmu-ilmu itu bisa didapat dengan cara yang amat sangat mudah. Gampang sekali mendapatkannya. Ya. Di mana-mana bisa kita ketemukan itu dalam tulisan-tulisan. Itulah disuruhnya kita menulis karena itu menjadi satu bukti peradaban itu hidup. Kalau dalam tafsir Marogi ini saya tidak perlu bacakan karena panjang sekali ya. Ya, dia mengatakan bahwa dengan adanya kolam itu semua nasihat agama itu bisa kelihatan. Semua pelajaran hukum-hukum dalam Quran bisa nampak. Semua penjelasan tentang ayat dan tafsirnya orang bisa membaca. Itu karena dengan kolam tadi. Ya. Sebab ilmunya itu ditulis. Ya. Sebab ilmunya nampak. Tuh, ada tulisannya. Kemudian kita bisa membaca. Ya. Sehingga kita bisa mengetahuinya. Allazi ja'alal qalam wasitatu tafahum bainan nas ala ba'di syaqqah. Kama afhamahum biwasitatil lisan wal qalam alah jamidah lahaya fiha wa laysa min sya'niha ifham paman jala min jamad mayyit samit alah li fahmil bayan afayas'abu alaihi ayyaj'ala minka qari'an mubayyinatan talian mualliman. Ini kalimat ini disampaikan oleh Marogi ketika Nabi Muhammad itu nggak yakin bisa baca. Saya nggak bisa baca, saya nggak ngerti yang harus dibaca itu apa. Nah, diteruskan di ayat ini, Allazi 'allama bil qalam. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan, Muhammad, itu kolam itu benda yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, pena itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau saya nggak menggerakkan pena itu. Kalau saya tidak meminta dia untuk menulis, dia tetap menjadi benda padat, nggak ada gunanya. Dan dia tidak seperti kamu. Dia tidak punya ruh, dia tidak punya nyawa. Ya. Dia tidak punya indera, tapi saya minta itu benda yang padat begitu untuk menulis dan dia lakukan itu. Bagaimana bisa saya tidak bisa menjadikan itu ke kamu? Nah, kira-kira gitu. Kamu memang tidak bisa baca, tapi yang membuat saya bisa baca itu kamu. Nah, itu kan kalau dibilang begitu semangat kan orang. Benda yang mati saja itu bisa dibegitukan sama Allah. Lah, kamu itu bukan benda mati. Ya, kamu ini nabi, calon lah ketika itu ya. Punya potensi, punya panca indera untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menjadikan engkau itu tidak bisa membaca? Sementara kamu adalah insanun kamil, manusia yang sempurna. Ini pelajaran ini juga bisa mengajarkan kepada kita akan banyak hal. Bahwa yang membuat kita sejahtera, yang membuat kita pinter, yang membuat kita bisa tahu segala hal itu, ya Allah saja. Bukan yang lain. Bukan karena gelar, bukan karena jabatan, tidak. Tapi karena memang Allah menjadikannya demikian. Wa qad wasafa subhanahu nafsihi bi annahu khalaqal insan min alaq wa annahu 'allamahu bil qalam liyubayyina ahwal hadzal insan annahu khalaqa min ahqaril asya wa balagha min kamalil insani anna sara 'aliman bi haqaiqil asya. Nah, ini tambahan lagi. Kita ini hakikatnya ahqar, kata Allah itu. Ahqar itu hina. Kita diciptakan manusia itu keadaannya awalnya itu hina.
Wa balagha kamalul insan, kemudian kita sampai kepada kesempurnaan keimanan. Apa yang membuat sempurna seseorang itu? Iqra itu. Kesempurnaannya itu adalah karena dia berpengetahuan, karena dia itu membaca. Padahal tadinya dia itu hakir. Hakir itu hina, hakir itu rendah. Cuma nempel. Jadi seolah-olah mau bilang kamu tidak berpengetahuan, sebetulnya kamu seperti kamu yang dulu, nempel aja kerjanya, nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Kan begitu zigot kan, ya. Mudghah kan begitu, alaqah kan begitu, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Ya. Ila a'la darajat wa arfa'aha wa la budda lidzalika minal mudabbir qadir hakim ahsana kullu syai'in khalqa. Kita bisa begitu itu dari sesuatu yang hina menjadi yang mulia, dari tidak tahu menjadi tahu, itu memberikan satu tanda. Apa tanda itu? La budda lizalik min mudabbir qadir hakim. Itu tanda kalau ada yang ngatur sampean semua. Siapa? Ya Allah yang maha bijaksana itu. Kita dari tidak ada menjadi ada, ya. Ya, sehingga penciptaan kita sempurna seperti saat ini. Nah, ini Bapak Ibu sampai ayat ke berapa kita ini? Allama bil qalam, baru ayat keempat. Ya, ya mudah-mudahan ini banyak manfaatnya yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ada inti dan pelajaran baru. Ya, syukur-syukur dapat terinspirasi lah Bapak Ibu untuk semakin banyak membaca, utamanya baca Quran, ya, diperbanyak tuh. Demikian ke Bapak Ibu, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.